Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program studi agribisnis akan menyampaikan video testimoni berkaitan dengan kegiatan magang yang telah kami lakukan. Di sini kami melakukan kegiatan magang dengan mitra P4S Hikmah Farm atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Di sini kami melakukan kegiatan magang selama kurang lebih 5 bulan dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2022. Dalam melakukan kegiatan ini kami dibimbing oleh Bapak Sunandar selaku pembimbing lapang dan juga sekaligus ketua dari P4S Hikmah Farm. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Putri Sri Anggraini, saya Linda Febrianti, saya Rimalia Mustafizah, saya Fadila Jaya Fidaus, saya Sylvia Ananda Aisyah, dan saya Diha Yulfianti. Selanjutnya kami akan menyampaikan uraian kegiatan, manfaat, hambatan, dan saran, sekaligus uraian capaian indikator dari mata kuliah yang kami ambil. Sebelum kami melakukan kegiatan budidaya, kami telah diberikan tanggung jawab terhadap satu modul instalasi yang akan kami gunakan untuk bahan praktek kami. Berikut merupakan kegiatan yang telah kami lakukan selama melakukan magang di P4S Hikmah Farm. Persemaian. Persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan budidaya hidroponik. Kegiatan penyemaian dilakukan secara bersama-sama, baik secara kelompok dalam instalasi maupun di luar kelompok instalasi. Dalam penyemaian, kami dibimbing secara langsung dan diarahkan oleh pembimbing yang telah ditugaskan. Kegiatan selanjutnya yaitu perawatan. Perawatan terdiri dari perawatan tanaman dan perawatan instalasi. Untuk perawatan tanaman, biasanya kegiatannya meliputi penyiraman benih yang baru disemai setiap pagi hari, kemudian ada kegiatan pruning, yaitu membuang daun yang layu atau kecoklatan, ataupun pencucian akar yang dipenuhi lumut. Sedangkan untuk perawatan instalasi dilakukan saat pipa-pipa instalasi telah kotor atau berlumut. Pindah tanam. Pindah tanam dalam budidaya hidroponik dilakukan ketika tanaman sudah memiliki bentuk daun yang sempurna, yaitu ketika muncul daun ke-3-4 helai. Pemilihan umur bibit yang tepat penting dilakukan agar perakaran tanaman siap untuk beradaptasi dengan lingkungan pertanaman. Pindah tanam dilakukan dengan cara memisahkan kotak rock wool berdasarkan garis yang sudah dibuat pada waktu semai. Selanjutnya, menyiapkan netpot yang digunakan untuk menaruh rock wool tadi. Setelah dilakukan pemindahan netpot, selanjutnya meletakkan netpot ke dalam lubang instalasi yang mana dialiri dengan air biasa. Dan untuk keesokan harinya, baru diberi nutrisi AB mix. Kegiatan pindah tanam ini kami lakukan secara berkelompok dan kerjasama satu sama lain. Perawatan greenhouse perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan penyiangan gulma. Penyiangan menjadi keharusan agar lingkungan greenhouse menjadi bersih dari gulma-gulma. Adanya gulma dapat menyebabkan munculnya hama dan penyakit, yang mana akan mempengaruhi tanaman pada instalasi. Panen dilakukan ketika sayur telah berusia 30 hari atau lebih dengan melalui proses sortir yang mana berat satu sayuran disesuaikan dengan standar operasional yang telah ditetapkan pihak P4S Hikmah Farm, yaitu 200 gram. Setelah proses panen adalah kegiatan pasca panen yang telah kami lakukan, yaitu melakukan pengolahan berupa mie dari caisim, serta pencucian netpot dan pembersihan modul instalasi. Selanjutnya adalah kegiatan pemasaran, yang mana kegiatan pemasaran ini adalah proses terakhir dari kegiatan budidaya. Kegiatan pemasaran di P4S Hikmah Farm dilakukan di wilayah Kediri serta di wilayah luar Kediri, yang mana P4S Hikmah Farm biasanya mengirim sayuran hidroponik di wilayah Surabaya.
Pada mata kuliah ICT atau Information Communication Technology, capaian pembelajaran dapat dikatakan tercapai dan terdapat perubahan nyata pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, kami mengetahui apa saja sistem operasi yang digunakan untuk keperluan membuat laporan dan tugas, serta bagaimana cara mengoperasikan sistem tersebut sesuai dengan prosedurnya. Pada aspek afektif, kami menerima saran dan masukan terhadap pengembangan teknologi yang sedang dioperasikan. Dan pada aspek psikomotorik, kami bisa menjalankan teknologi informasi dan komunikasi di P4S Hikmah FAM dengan baik dan benar. Pada mata kuliah Analisis Manajemen Pemasaran, capaian pembelajaran telah tercapai dengan baik dan terasa perubahan nyata pada 3 aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, kami memahami mengenai strategi pemasaran, praktek-praktek pemasaran, manajemen risiko, dan analisis pasar. Kemudian pada aspek afektif, kami dapat lebih teliti, sabar, inovatif, dan kreatif mengenai mengolah data pemasaran dan kegiatan pemasaran yang ada di sini. Kemudian yang terakhir ada aspek psikomotorik, kami dapat lebih terampil dalam mengolah, menganalisis, dan juga menafsirkan data-data yang ada di sini. Pada mata kuliah Teamwork Development Skill, pembelajaran telah tercapai, yang mana dapat terlihat dari perubahan yang terjadi pada 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek psikomotorik, dan yang ketiga ada aspek afektif. Pada aspek kognitif, kami dapat menentukan tujuan, peran, serta target kerjasama yang telah ditetapkan oleh P4S Hikmah FAM sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kami dapat mengetahui bagaimana proses pengevaluasinya. Dan pada aspek psikomotorik, kami dapat menentukan bagaimana cara perencanaan serta monitoring yang terjadi antara P4S Hikmah FAM serta dengan mitra. Dan pada aspek afektif, kami dapat belajar memiliki sikap yang pada aspek afektif, kami dapat belajar memiliki sikap yang terbuka dalam menerima saran yang dapat membangun. Capaian pembelajaran dari kegiatan MBKM pada mata kuliah Implementasi Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat dalam Agribisnis telah tercapai, di mana perubahan yang terjadi dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, di mana kami menjadi tahu bagaimana cara pemanfaatan sumber daya masyarakat yang ada, dan kami mampu juga untuk mengidentifikasi peran kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal yang ada di sekitar mitra. Kedua, dalam aspek psikomotorik, di mana kami mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang ada, dan kemudian kami mampu mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dan kelembagaan masyarakat yang ada. Ketiga atau terakhir, aspek afektif, di mana kami menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan masyarakat, responsif terhadap fenomena masyarakat, dan kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Dalam mata kuliah Analisis Manajemen Keuangan terdapat 3 aspek yang kami capai. Yang pertama yaitu kognitif, kedua psikomotorik, dan yang ketiga adalah sikap. Untuk yang pertama yaitu kognitif, kami memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari manajemen keuangan di dalam perusahaan, yaitu di P4S Hikmah FAM, seperti fungsi dari manajemen keuangan, fungsi dan prinsip teknik akuntansi manajemen keuangan di dalam perusahaan, jenis-jenis laporan keuangan, jenis-jenis biaya yang dikeluarkan P4S Hikmah FAM, dan juga teknik dalam pengolahan keuangan di dalam P4S Hikmah FAM. Yang kedua, kami memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya analisis resiko keuangan di dalam P4S Hikmah FAM, dan juga analisis kelayakan investasi di dalam P4S Hikmah FAM. Yang selanjutnya yaitu kami juga memahami tentang analisis resiko keuangan yang akan terjadi, seperti kesalahan dalam pembukuan dan juga kesalahan dalam seperti kelayakan analisis investasi.
Untuk selanjutnya yaitu aspek psikomotorik, yaitu kami mampu mengevaluasi keuangan di dalam perusahaan dengan cara analisis laporan keuangan dan juga analisis investasi di dalam P4S 5 Farm. Yang kedua, kami mampu memecahkan masalah keuangan di perusahaan P4S 5 Farm. Yang ketiga, kami mampu berperan aktif dalam pembukuan, yaitu dalam pembuatan jurnal harian dan juga buku kas. Yang terakhir yaitu kami juga mampu mengaplikasikan manajemen keuangan di dalam perusahaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu aspek sikap. Kami memiliki kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan di dalam perusahaan. Yang kedua, kami termotivasi mempelajari dan memecahkan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Ya, communication development skill di sini terdapat 3 aspek capaian indikator. Yang pertama adalah aspek kognitif, di mana mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang standar komunikasi dasar yang baik yang diterapkan di mitra. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui dan memahami tentang komunikasi yang efektif yang digunakan untuk membangun relasi yang baik dengan rekan kerja. Pada aspek psikomotorik, mahasiswa terampil dalam melakukan komunikasi dasar dan pengelolaan diri. Sedangkan pada aspek afektif, di sini mahasiswa mampu meningkatkan rasa percaya diri, empati, komitmen, tanggung jawab, dan sikap mau belajar untuk hal-hal baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat magang MBKM di P4S 5 Farm. Yakni kami sebagai mahasiswa agribisnis dapat belajar dan praktik mengenai budidaya sayuran hidroponik serta praktik kerja nyata langsung mengenai pemasaran terutama di sosial media. Kemudian hambatan yang kami rasakan selama magang MBKM yakni yang pertama adanya penugasan yang diberikan di akhir-akhir masa magang sehingga ada beberapa pencapaian pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal. Kemudian hambatan pada mitra, adanya kekurangan tim pemasaran sehingga ada beberapa kegiatan pemasaran yang belum berjalan secara efektif dan maksimal. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan MBKM kepada panitia penyelenggara MBKM adalah kami harap ke depannya panitia penyelenggara MBKM lebih mempersiapkan kembali segala hal yang berkaitan dengan kegiatan MBKM agar capaian pembelajaran lebih terarah lagi. Kemudian saran yang akan kami sampaikan dan berikan kepada mitra kegiatan MBKM yaitu kami harap ke depannya P4S Hikmah Farm menambah karyawan untuk membantu kegiatan pemasaran lebih terarah lagi. Sekian video testimoni yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.